Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Hana Waida dengan NIM 222410036. Saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester genap mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa. Terdapat perusahaan jasa konsultan Felicia. Perusahaan mulai beroperasi tanggal 1 Maret 2024 dan membuat jurnal penyesuaian setiap akhir bulannya. Informasi yang pertama adalah harga perolehan perlengkapan pada akhir bulan berjumlah 135. Pada neraca saldo, perlengkapan kantor adalah 265.000. 265.000 dikurangi dengan 135.000, maka hasilnya adalah 130.000. Dan jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Keterangan yang kedua adalah penyesuaian yang kedua, biaya gaji untuk bulan Maret yang belum dibayar sejumlah 600.000. Maka jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 600.000. Yang ketiga adalah sewa kantor sebulan 400.000. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut 3 bulan sekaligus pada tanggal 1 Maret yaitu sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 400.000. Selanjutnya adalah yang keempat, peralatan kantor dibeli tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Di neraca saldo, perlengkapan sejumlah peralatan kantor sebesar 6.600.000. 6.600.000 dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Jadi 660.000 dan dibagi dengan 12 bulan yaitu 55.000. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sejumlah 55.000. Dan yang terakhir adalah bunga dibayar di muka yang harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini sebesar 25.000. Jurnalnya adalah beban bunga pada bunga dibayar di muka sebesar 25.000. Selanjutnya adalah dimasukkan ke jurnal ke penyesuaiannya, daftar saldo penyesuaiannya. Penyesuaiannya adalah bunga dibayar di muka di sisi kredit sebesar 25.000, sewa dibayar di muka 400.000, perlengkapan kantor 130.000 di sisi kredit, akumulasi penyusutan peralatan 55.000, hutang gaji 600.000, beban perlengkapan di sisi debit 130.000, beban gaji 600.000 di sisi debit, beban sewa 400.000, beban penyusutan peralatan 55.000, dan beban bunga 25.000. Selanjutnya akan dimasukkan ke daftar saldo sesudah penyesuaian. Setelah adanya penyesuaian, maka daftar saldo sesudah penyesuaiannya adalah kas sejumlah 6 juta,
bunga piutang dagang 2.200.000, bunga dibayar di muka 25.000, sewa dibayar di muka 800.000, perlengkapan kantor 135.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 55.000, peralatan kantor 6.600.000, hutang wesel 3.300.000, hutang dagang 1.600.000, hutang gaji 600.000, modal 10 juta, pendapatan komisi 5.700.000, pendapatan sewa 140.000, beban perlengkapan 4.030.000, beban pemeliharaan 80.000, beban iklan 395.000, beban telepon 50.000, beban gaji 600.000, beban sewa 400.000, beban penyusutan peralatan 55.000, dan beban bunga 25.000. Setelah ini akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba ruginya adalah pendapatan dikurangi dengan beban, yaitu pendapatan komisi dan pendapatan sewa. Pendapatan komisi sebesar 5.700.000 dan pendapatan sewa sebesar 140.000. Beban perlengkapan 4.030.000, beban pemeliharaan 80.000, beban iklan 395.000, beban telepon 50.000, beban gaji 600.000, beban sewa 400.000, beban penyusutan peralatan 55.000, dan beban bunga 25.000. Maka totalnya adalah yang di sisi kredit atau bebannya adalah 5.635.000 dan pendapatannya adalah 5.840.000. Maka selisih yang didapati adalah 205.000. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan, yaitu aktiva dan pasiva. Laporan posisi keuangan berisi kas sebesar 6 juta, piutang dagang 2.200.000, bunga dibayar di muka 25.000, sewa dibayar di muka 800.000, perlengkapan kantor 135.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 55.000, peralatan kantor 6.600.000, hutang wesel 3.300.000, hutang dagang 1.600.000, hutang gaji 600.000, dan modal 10 juta. Maka hasilnya yang di sisi kredit adalah 15.760.000, di sisi kredit adalah 15.555.000, dan selisihnya adalah 205.000. Selanjutnya adalah laporan laba ruginya jasa konsultan Felicia. Pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatan komisi 5.700.000, pendapatan sewa 140.000. Total pendapatannya adalah 5.840.000. Bebannya adalah beban perlengkapan 4.330.000, beban pemeliharaan 85.000, beban iklan 395.000, beban telepon 50.000, beban gaji 600.000, beban sewa 400.000, beban penyusutan peralatan 55.000, dan beban bunganya adalah 25.000. Total bebannya adalah 5.635.000 dan laba bersihnya adalah 205.000. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Modal Nyonya Vira pada 1 Maret 2024 adalah sebesar 10 juta dan ditambah dengan laba bersihnya adalah 205.000, maka modal akhirnya adalah 10.205.000. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Asetnya adalah aset lancar dan aset tetap. Aset lancarnya ada kas sebesar 6 juta, piutang dagang 2.200.000, beban dibayar di muka 25.000, sewa dibayar di muka 800.000, dan perlengkapan kantor sebesar 135.000. Total dari aset lancar adalah 9.160.000.
Dan aset tetapnya adalah peralatan kantor dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Peralatan kantornya 6.600.000 dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatannya 55.000, maka total aset tetapnya adalah 6.545.000 dan total asetnya adalah 15.705.000. Selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas ya, hutang wesel 3.300.000, hutang dagang 1.600.000, hutang gaji 600.000 dan total liabilitasnya adalah 5.500.000. Selanjutnya adalah ekuitas. Modal Nyonya Vira pada 1 Maret adalah 10 juta dan laba bersihnya adalah 205.000, maka total liabilitas dan ekuitasnya adalah 15.705.000. Selanjutnya adalah yang terakhir, jurnal penutup. Yang ditutup pertama adalah pendapatan. Jurnalnya adalah pendapatan komisi, pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan komisi sebesar 5.700.000, pendapatan sewa 140.000 dan ikhtisar laba ruginya adalah 5.840.000. Yang kedua yang ditutup adalah beban, yaitu adalah beban. Jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada beban. Bebannya adalah beban perlengkapan 4.030.000, beban pemeliharaan 80.000, beban iklan 395.000, beban telepon 50.000, beban gaji 600.000, beban sewa 400.000, beban penyusutan peralatan 55.000 dan beban bunga adalah 25.000. Dan yang terakhir ditutup adalah modal. Jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Ikhtisar laba ruginya adalah 205.000. Jadi di debitnya totalnya adalah 11.680.000. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.